casing kita kan nggak beda dengan binatang. Kita akan kembali membenarkan apa yang ditemukan neuroscience sekarang, nggak, atau bahwa manusia itu selfish James, orang yang selfish, orang yang sangat mementingkan diri sendiri. Selamat datang di Widi 1990 Channel dan saat ini kamu sedang menyaksikan video prakata dari Habib Anis Soleh Ba'asyin di acara Sambatan Roso keempat di Langon Tahunan Jepara pada hari Senin 06 November 2023. Segenap kru dari Widi 1990 Channel mengucapkan selamat menyaksikan. Tapi tadi ada teman dari Roso yang punya, Roso itu punya apa namanya, kerajinan tenun, yang mau ngasih hadiah pada Mas Tejo berupa sal Pak Yusuf dari Google Roso, sal karya Jepara. Ini yang masih ada. Asli saking karya dari Bumi Kartini, ya. Sal Palestina. Matur nuwun sangat Mas Yusuf, Pak Yusuf. Salihun, jazakallah khair. Dan karena saya kemudian ingat bahwa sel ini juga, sel itu biasanya berhubungan dengan Palestina. Sebelum kita bahas, salah satu kebiadaban yang hari ini sedang dipertontonkan secara telanjang secara internasional ada di Palestina, di Gaza. Maka kita minta kita semua dengan ikhlas baca Fatihah supaya Allah membantu mereka semua. Juga Fatihah ini sekaligus Allah membantu kita semua melewati tahun duka cita di 2024 ini, 2024 ini. Alaniyah Al-Fatihah. Ya, kebiadaban yang beradab. Sebelumnya kita ngomong adab tadi ya, Mas Dulu sudah ngomong bolak-balik. Tapi sebelum kita ngomong adab, adab ini apa? Kita turunkan dulu. Siapa yang punya adab itu? Kalau tadi Mbah Tejo sempat di belakang sempat berbicara agak banyak. Kita ingat dulu. Kita mau tahu diri kita dulu. Siapa kita? Dan itu nggak gampang karena dalam salah satu cerita itu Syekh Abdul Yazid Al-Bustami yang ceritakan pernah suatu saat umurnya 76 tahun dan ada orang datang tanya, umurmu berapa? 1 tahun. Loh, kok bisa? Kamu kan sudah 76 tahun. Enggak, saya baru mengenal diri saya setahun, maka umur saya baru setahun. Jadi 75 tahun dia mencari dirinya sendiri. Setahun terakhir dia belum tahu siapa dia. Artinya proses hidup kita mencari siapa kita. Nah, kalau dalam rangkaian wujud minimal kita punya 4 yang nanti kita akan bahas sedikit untuk masuk ke siapa kita sebelum kita masuk ke lokal. Pertama bahwa ada materi dalam diri kita, alam semesta. Tingkat materi. Materi dianggap belum punya kesadaran. Tapi itu masih debatable, masih bisa diperdebatkan. Materi tanah, batu dan lain sebagainya yang sifatnya materi. Dia diam, tidak bisa bergerak kecuali digerakkan. Yang kedua, tingkatan kedua, tumbuhan, hayat. Dia tumbuh terus. Persoalannya dia punya kesadaran nggak? Ternyata penelitian terakhir, sekecil apapun yang namanya hayat, tumbuhan, itu sudah punya kesadaran. Dibuktikan ada reaksi dan bahkan sebelum itu air pun bereaksi. Artinya dia punya tingkatan tertentu menangkap energi yang kita terima, yang materi tadi. Jadi energi kita ternyata ketika orang berdoa di air, kan sudah banyak buktian itu. Air itu punya apa namanya, kompleksitas molekulnya berubah karena doa. Artinya ada interaksi dengan materi bisa. Yang kedua tumbuh-tumbuhan. Terbukti banyak penelitian orang bisa bicara dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang dirawat dengan kasih sayang akan lebih
subur, lebih menghasilkan menghasilkan buah yang banyak dan seterusnya. Kecuali ada syarat yang lain di tanah yang subur pasti. Tapi ada setelah tanah yang subur, salah satu syarat yang bisa membuat dia lebih berkembang, kasih sayang dari kita, dari manusia. Artinya dia punya kesadaran walaupun kecil. Yang ketiga, binatang. Dia di dalam dirinya ada materi, ada pertumbuhan, ada hayat, ada nafsu. Nah, di sini mulai ada persoalan. Karena binatang, karena sistem hidupnya, karena rantai makanan itu saling memakan. Ya. Tapi pertanyaannya tadi disebutkan juga oleh Mas Tejo di belakang, apakah ketika seekor macan memakan kambing misalnya, itu biadab atau enggak? Bagi macan tidak. Bagi manusia, nah nanti kita bicara tentang ada perspektif berbeda di manusia. Bagi dia itu rantai makanan. Kalau dia nggak makan, dia akan mati. Tapi ada satu yang kita lupakan di situ. Konteks predator tadi, rantai makanan. Bayangkan, macan ini wis tuwa, ora iso mlayu, mangan apa? Nggak bisa berburu, nggak bisa makan. Jadi ada mekanisme sendiri. Organisme itu punya mekanisme sendiri. Yang ketiga, di situ ada saling memakan dari nafsu. Tingkat berikutnya manusia, kesadarannya lebih tinggi. Di sini orang berkait dengan nilai. Ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Yang tidak dimiliki oleh binatang, kesadaran tentang nilai. Ketika itu dipakai manusia untuk menilai alam, salah pasti. Ketika itu dipakai manusia untuk menilai kesadaran dia, untuk menilai tumbuhan, salah. Untuk menilai binatang, salah. Nah, problemnya kesadaran itu juga bertabrakan dengan naluri hewani di dalam diri manusia. Nafsu ada di dalam diri manusia. Jadi di tingkat ini yang punya nilai, yang punya kesadaran dalam tanda petik moral itu manusia. Binatang ke bawah nggak punya, walaupun empati punya. Empati itu apa? Rasa sedih, rasa sakit. Misalnya kalau ada potong kambing, ada kambing lainnya, dia akan stres kambing lainnya. Lihat itu. Artinya dia punya perasaan, kesadaran itu ada, tapi tidak sempurna seperti yang dimiliki manusia. Nah, di tingkat ini, permainan terakhir ini kan yang kecil-kecil sekarang ini, yang agak kan bahwa manusia itu pusatnya di otak, gitu kan? Ini kan penemuan baru yang masih baru kemarin sore dianggap sebagai ini core-nya, inti utamanya. Enggak. Ini tadi yang dikatakan Mas Tejo, siapakah aku? Tejo bukan aku, semuanya bukan kan? Ada something, ada sesuatu di luar itu semua. Nah, kalau lihat ini kawan-kawan, maka kesadaran kita itu harusnya kesadaran yang lebih tinggi yang disebut adab. Moralitas itu melahirkan adab. Adab itu kalau nanti Kiai Jalil bisa menambah, berasal dari takdib. Takdib itu kan belajar dengan praktek. Garis luarnya, tertingginya, kalau tadi sebenarnya saya agak curiga bahwa agama masa depan itu agama Budi. Karena itu hadis Rasulullah, Inama itu utamina makarimal akhlak. Sungguhnya aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan, memuliakan kesempurnaan akhlak manusia. Jadi kalau ini proses, akhlak itu berasal dari takdib. Takdib itu latihan terus-menerus berbuat kebaikan.
tanpa latihan itu omong kosong. Kalau kita dari kecil tidak dilatih membuang sampah di tempatnya, maka ketika besar kita akan membuang apapun tidak di tempatnya, tidak pernah tepat sasaran. Jangan katakan, walaupun belum ada penelitian, tapi saya yakin kalau kita nggak melatih anak-anak kita untuk melakukan sesuatu secara tepat, jangan katakan kalau nggak buang sampah nanti ya besok nggak buang sampah kok. Enggak, semua yang dilakukan itu tidak akan tepat seperti seharusnya. Tidak, nek cara Jawa ora ngerti empan-papan. Jadi setiap latihan takdim itu akan terus membentuk pribadi kita, adab itu, yang akan membentuk akhlak, dan itu latihan. Kalau itu kan orang Barat baru menemukan kira-kira 10-15 tahun yang lalu, 20-an tahun yang lalu. Daniel Goleman ketika menyebut ada kecerdasan emosional, kan gitu kan? Kecerdasan emosional itu ada takdim, hasil latihan terus-menerus. Tanpa latihan nggak akan menemukan kecerdasan emosional. Padahal kecerdasan emosional itu salah satu puncak untuk dalam istilah Mas Tejo tadi berinteraksi. Anda punya yang diomongkan meskipun sedikit kelihatan sederhana. Kalau ada orang bicara jangan bicara, kan sederhana itu. Dan itu sudah mulai dari kecil. Artinya nggak akan memotong jalan, menunggu waktu. Ketika saat bicara baru bicara. Semua pada saatnya, sehingga orang bisa menempatkan diri di dalam posisi-posisi yang tepat di dalam semua urusan relasi sosial, hubungan sosial. Jadi kalau nggak begitu, kita akan kembali ke casing kita. Casing kita kan nggak beda dengan binatang. Kita akan kembali membenarkan apa yang ditemukan neuroscience sekarang, nggak, atau bahwa manusia itu selfish genes, orang yang selfish, orang yang sangat mementingkan diri sendiri. Itu jadi begitu karena itu sama binatang itu. Binatang dengan kesadaran, maka peradabannya adalah peradaban yang sama dengan binatang, yang kita nilai biadab. Tapi kalau binatang melakukannya dengan organik, tanpa niat jahat, kita melakukannya dengan kejahatan. Kita bisa menilai sejahat-jahatnya orang itu nggak mungkin bunuh anaknya sendiri, ya kan? Sekarang kita lihat banyak ibu-ibu yang bunuh anaknya sendiri, bayinya sendiri. Itu kan melewati, bahkan binatang pun tidak akan melakukan hal semacam itu gitu. Misalnya melakukan itu karena alamiah. Nah, kenapa kita harus mengatasi adab dengan latihan terus-menerus supaya kita tidak kembali ke casing kita yang punya unsur kebinatangan. Mungkin itu tambahan pembukaan, nanti kita bahas bahwa setelah menemukan itu kita akan cari konteks tanahnya gimana. Kita temukan diri kita, potensi kita, dan kita akan mengembangkan. Potensi itu akan berkembang kalau menemukan tanah yang subur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.